Berita ke-11, Ministry yang Terang Mulia. Pembacaan Alkitab 2 Korintus pasal 3 ayat 5 sampai dengan 9 dan 18. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 2, ayat 7 sampai dengan 11, dan ayat 16. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dalam berita ini, kita akan menyinggung tentang ministry. Dalam hal ini ada dua istilah yang berkaitan, yaitu ministry dan minister. Minister adalah orangnya, ministry adalah urusannya. Yang satu mengacu kepada manusianya, yang lainnya mengacu kepada perkaranya. Yang ingin kita bahas di sini bukanlah minister, melainkan ministry. 5 hal mendasar untuk bekerja bagi Tuhan. Saya harap setiap saudara-saudari bisa mengingat jelas bahwa orang yang bekerja bagi Tuhan, orang yang melayani Allah, harus mengenal 5 hal mendasar, yaitu panggilan, visi atau wahyu, karunia, ministry, dan pimpinan. Jika seorang mengharapkan pelayanan yang berbobot bisa menjamah kehendak Allah itu, yakni rencana kekal Allah, dia harus memiliki pengenalan yang jelas terhadap kelima hal yang mendasar tersebut. Jika Anda melayani Allah namun tidak jelas terhadap panggilan, sepertinya tidak memiliki wahyu, karunia-Nya juga tidak nyata. Ministrinya tidak tuntas, kabur dalam hal pimpinan,
maka Anda hanya dapat menjadi seorang pengkhotbah yang umum disebut dalam kekristenan. Anda tidak bisa menjadi hamba Allah, tidak bisa menjadi utusan Allah. Jika Anda adalah seorang hamba yang dibangunkan, diutus, dan dipakai oleh Allah, pastilah di atas diri Anda ada panggilan yang jelas, wahyu yang jelas, karunia yang nyata, ministry yang pasti, dan Anda adalah orang yang hidup di dalam pimpinan Tuhan. Kiranya kita semua mengingat kelima hal ini. Kelima butir ini haruslah menduduki tempat yang sewajarnya di atas diri kita masing-masing, memiliki bobotnya tersendiri. Barulah pelayanan kita ini berasal dari utusan panggilannya. Pekerjaan kita, jalan kita, barulah berasal dari visi, dari wahyu. Diri sendiri berhenti, baru bisa nampak terang. Tentang visi dan wahyu yang telah kita bahas, perlu kita tambahkan sedikit. Kitab Ayub menambahkan kepada kita bahwa di bumi ini ada satu orang yang sangat beribadah kepada Allah. Orang ini adalah Ayub. Di atas bumi ini, sulit sekali menemukan orang lain yang begitu beribadah kepada Allah. Boleh dikatakan bahwa Ayub tanpa cela. Bahkan Allah bisa memberitahu iblis bahwa ia tidak bisa menemukan sedikit pun kesalahan pada diri Ayub. Namun kitab Ayub menampakkan kepada kita satu hal, yaitu yang disebut sempurna oleh manusia, kebenaran manusia sendiri telah menutupi mata manusia, sehingga manusia tidak nampak wahyu Allah, sehingga manusia tidak nampak terang Allah. Ayub memang adalah orang yang sungguh baik, tetapi dari seluruh kitab Ayub kita nampak bahwa ketika Ayub dalam keadaan baik, ia tidak memiliki terang, tidak memiliki wahyu. Ayub takwa dan ibadah kepada Allah. Ia tanpa cela, tetapi ia tidak memiliki terang. Ia tidak hidup di hadapan terang wajah Allah. Mungkin Anda akan bertanya kepada saya, berdasarkan apa saya berkata demikian? Saya akan menunjukkan 1-2 ayat saja, dan Anda akan mengetahuinya. Akhirnya, setelah Ayub berjumpa dengan Allah, dia berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Ayub pasal 42 ayat 5. Perkataan ini memberitahu kita bahwa sebelum pasal 42, Ayub adalah orang yang hanya mendengar tentang adanya Allah. Ia tidak nampak terang Allah. Ayub pernah berkata bahwa jika ia bisa menemukan Sang Maha Kuasa, ia akan memaparkan perkaranya kepadanya, menanyakan di manakah letak kesalahan dirinya. Perkataan ini menunjukkan dua hal. Pertama, ia sungguh-sungguh adalah seorang yang sempurna. Kalau tidak, bagaimana ia bisa mengucapkan perkataan demikian? Sahabat-sahabatnya berkata kepadanya bahwa Allah itu adil. Jika Ayub tanpa salah, Allah tidak akan membuatnya demikian terpukul. Namun Ayub sama sekali tidak menerima perkataan ini. Kedua, menunjukkan bahwa Ayub belum menemukan Allah, meskipun ia adalah seorang yang sempurna, seorang yang takwa dan ibadah kepada Allah, seorang yang berkelakuan benar, tetapi ia tidak mempunyai terang. Ketika Allah mengizinkan iblis menanggulangi Ayub, jangan sekali-kali mengira bahwa Ayub telah berbuat salah. Allah menanggulangi Ayub justru dikarenakan dia tidak memiliki kesalahan sama sekali. Saudara-saudari terkasih, saya benci karena suara saya terlalu kecil. Betapa saya ingin berteriak sehingga seluruh alam semesta mendengar bahwa Allah menanggulangi Ayub bukan karena Ayub berbuat salah, melainkan karena ia terlalu benar. Dia benar demikian rupa sehingga iblis tidak berdaya menanggulanginya. Dia benar sedemikian rupa sehingga dalam alam semesta ini ia ingin berargumentasi dengan Allah, berdebat dengan Allah. Namun ingatlah, orang yang benar seringkali adalah orang yang buta. Merasa diri sendiri benar membuat orang menjadi buta. Merasa diri sendiri benar menutupi orang dari melihat terang. Merasa diri sendiri benar membuat orang tidak nampak Allah. Saudara-saudari, merasa diri sendiri benar justru mencelakakan Ayub.
benar itu justru menjadi kesulitan bagi Ayub. Benar ini juga adalah musuh Allah. Jadi, Anda menghargai kesempurnaan Ayub, namun Allah tidak. Allah mengizinkan iblis menghancurkannya. Allah mengizinkan iblis memukulnya sedemikian rupa, sehingga Ayub tidak tahu harus bagaimana. Dalam seluruh Alkitab tidak pernah tercantum pertengkaran mulut seperti yang tercantum dalam kitab Ayub. Dari ke-42 pasal di depan dari kitab Ayub, 36 pasal membicarakan perbantahan manusia. Ayub berbantahan dengan ketiga sahabatnya sangat seru. Sahabat pertama datang, mereka berdebat. Ayub tidak terima. Sahabat kedua datang, berdebat lagi. Ayub kembali tidak terima. Sahabat ketiga datang, lagi-lagi berdebat. Sekali lagi Ayub membantah mereka. Setidaknya, setiap sahabatnya menghabiskan 3 pasal. Total sudah sekitar 9 pasal untuk perbantahan. Namun sahabatnya dikalahkan oleh Ayub. Demikian datanglah seorang pemuda yang bernama Elihu kembali berdebat. Akhirnya, setelah Ayub sendiri berjumpa dengan Allah, ia menarik nafas panjang dan berkata bahwa dirinya telah memakai perkataan yang bodoh, sehingga mengaburkan kehendaknya dan menutupi terangnya. Kita tahu, ketika kita berbicara dengan orang, paling baik adalah membiarkan orang lain berbicara sampai habis, baru kita menanggapinya. Allah paling sabar, terus membiarkan mereka berbantahan sedemikian rupa sehingga akhirnya ketiga sahabat Ayub tidak bisa berkata apa-apa lagi. Perkataan Ayub juga habis. Saat inilah baru Allah masuk. Allah tidak berkata yang lain. Allah mengajukan beberapa hal kepada Ayub. Berapa banyak pertanyaan yang Allah ajukan kepada Ayub? Ada orang yang menghitung Allah bertanya 30 lebih pertanyaan kepadanya. Beberapa pasal terakhir dari kitab Ayub berupa pertanyaan Allah kepada Ayub. Satu pun tidak bisa dijawab oleh Ayub. Melalui ditanya demikian, di dalam Ayub menjadi terang. Segera Ayub berkata, "Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Tanpa pengertian aku telah bercerita. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Menyesalkan apa? Menyesalkan diri sendiri. Bukan menyesal atas diri sendiri yang tidak baik, melainkan menyesal atas diri sendiri yang baik. Bukan menyesal atas diri sendiri yang bobrok, melainkan menyesal atas diri sendiri yang sempurna, yang bajik. Justru diri sendiri yang sempurna dan bajik itulah yang telah menutupi terang Allah. Saudara-saudari terkasih, ingatlah, orang yang ingin nampak visi Allah, seorang yang ingin nampak terang Allah, orang itu harus berhenti. Perkataannya harus sudah selesai. Sampai hari ini, saya masih melihat ada saudara-saudari yang di hadapan Allah perkataannya belum juga selesai diucapkan. Mereka memiliki pendapat sendiri, memiliki pandangan sendiri. Bahkan mereka merasa bahwa pendapat mereka paling benar, pandangan mereka paling tepat. Tidak beberapa lama yang lalu, ada seorang saudara yang cukup mengenal saya datang menemui saya dan berkata, "Saudara Lee, mengapa kita tidak melakukan ini? Mengapa tidak melakukan itu? Betapa baiknya kalau kita melakukannya. Kalau kita melakukannya, kita akan mendapatkan faedah." Menghadapi pertanyaan semacam ini, saya selalu menjawab, "Kalau memang baik, ya silahkan Anda melakukannya." Maksud saya, saudara, Anda tidak tahu apa yang Anda katakan. Begitu Anda melakukannya, Anda baru nampak. Anda berkata bahwa ada penyertaan Allah. Sebenarnya Anda tidak menemukan Allah. Anda berkata bahwa Allah berkenan. Sebenarnya Anda tidak menjamah apa-apa. Begitu Anda benar-benar mau berjalan ke depan, Anda akan nampak ketidaktepatan yang Anda lihat. Ketika Ayub belum berjumpa dengan Allah, saya rasa dalam seluruh alam semesta ini,
Tidak ada orang yang lebih benar daripada Ayub. Ayub benar sedemikian rupa sehingga bisa berkata, "Ah, semoga aku tahu mendapatkan dia. Kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan." Cara pembicaraan Ayub ini adalah cara orang yang belum berjumpa dengan Allah. Betapa sembrono dan betapa butanya orang yang belum berjumpa dengan Allah. Namun setelah sejangka waktu, Allah datang. Allah menampakkan diri kepadanya. Barulah Ayub takluk. Hanya dari perkataan orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oh, perkataanku dulu yang begitu banyak adalah perkataan tanpa pengetahuan. Betapa tidak berfaedah. Semua itu hanya membuat kehendak Allah terselubung, hanya membuat terang Allah tertutupi. Sekarang tidak ada yang patut disesalkan kecuali diri sendiri yang sempurna. Ayub telah nampak terang. Saudara-saudari, orang yang nampak terang pasti adalah orang yang telah selesai berbicara. Orang yang nampak terang adalah orang yang telah diam tenang. Semoga setiap orang yang melayani Allah bisa nampak hal ini. Di dalam dan di luar bisa diam tenang, barulah Allah bisa keluar. Kapan saja Anda berbicara, Allah tidak akan berbicara. Inilah perbedaan antara Maria dengan Marta. Maria, seorang yang diam tenang. Marta, seorang yang selalu sibuk. Hasilnya, yang seorang mendapatkan wahyu, yang seorang tidak mendapatkan wahyu. Apakah Tuhan tidak berbicara kepada Marta? Tidak. Bukan Tuhan tidak berbicara kepada Marta, melainkan karena di dalam Marta tidak bisa berhenti, tidak bisa diam, maka dia tidak bisa mendengar. Saya harap dalam hal pelayanan kepada Tuhan, setiap saudara-saudari bisa belajar menenangkan diri, belajar tidak membawa masuk opini sendiri, belajar tidak membawa masuk pandangan sendiri, pendapat sendiri. Semoga Anda bisa berkata di hadapan Allah, "Ya Allah, segenap diriku berhenti diam. Semua perkataan di dalamku telah habis." Demikian Anda membaca Alkitab, demikian Anda mendekati Tuhan. Pasti ada terang, ada wahyu, ada visi, bisa menjamah jalan yang hendak ditempuh Allah, bisa menjamah pekerjaan yang hendak Allah kerjakan di atas bumi. Orang yang tidak memiliki terang pasti ada masalah di dalam dirinya. Orang yang tidak memiliki visi pasti di dalam dirinya ada barang lain. Problemnya bukan di pihak Allah. Semua problemnya terletak pada pihak kita. Namun ingatlah, jika Anda tidak memiliki visi, tidak memiliki wahyu, Anda tidak bisa melayani Allah. Anda hanya bisa melayani pendapat Anda sendiri, pandangan Anda sendiri, cara Anda sendiri. Anda hanya bisa melakukan pekerjaan Anda sendiri. Anda tidak bisa melakukan pekerjaan Allah. Karena Anda tidak memiliki wahyu Allah, tidak memiliki visi Allah, tidak nampak barang yang hendak Allah berikan kepada Anda. 4M. Lakukan, kita harus lebih sehat. Gula lebih bagus, HbA1c terkendali, lemak lebih bagus, asam urat pun tidak akan tinggi lagi, berat badan kita tidak bertambah, dan tensi kita stabil. Dan kita harus sukacita, hati gembira. Ingat 4M, M pertama dalam mulut. Jaga makan, banyak sayur, banyak buah, banyak ikan. Ya, kemudian hindari santan dan gorengan, jauhi jeroan. Yang kedua tentang move, gerak badan 30 menit dalam satu hari. Dan kalau bisa 10.000 step dalam satu hari. Ya, itu lakukan, jalan. Kalau tidak bisa jalan, senam. Tidak bisa senam, ya lakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari. 30 menit bergerak, move. Yang ketiga, mind. Pikirkan pikiran yang baik. Ya, berpikir positif, gembira, jauhi stres. Ingat, masa depan itu baik. Ya, tinggal kita milih melangkah yang lebih baik lagi. Ya, hati gembira obat yang manjur. Yang keempat adalah mengasuh tidur 7 jam dalam satu hari.
Lakukan seperti itu, dengan istirahat yang cukup pemulihan terjadi. Sel-sel kita bekerja dengan baik. Tidur yang cukup itu pemulihan, aliran darah lebih baik, ya metabolisme kita lebih baik, ya pemulihan segala kerjanya insulin lebih bagus. Ternyata dengan otak yang dapat diistirahatkan berapa jam tidur, itu pemulihannya kita menjadi segar. Stres pun hilang loh. Ya, lakukan seperti itu.